Mungkin kita sudah telat membahas Tangjim Ola 1 ini, tapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali kan? Kita akan membahas Tangjim Ola ini sebagai pembuka sebelum kita membahas Tangjim Zero yang akan mereka rilis. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable atau desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau bicara soal Tangjim, kepopuleran brand satu ini tentu saja tidak diragukan lagi, hampir sama seperti halnya Moondrop yang menggunakan waifu sebagai marketingnya dan juga tuningan yang kita bilang cukup matang. Membuat brand satu ini banyak dikenal di kalangan audiophile ataupun audio casual. Kali ini kita akan bahas salah satu in-ear monitor budget dari Tangjim, yaitu Tangjim Ola yang dirilis pada tahun 2022 ini, yang menggunakan konfigurasi sederhana yaitu single dynamic driver 10 mm dan dipasarkan di angka sekitar 500 ribuan untuk harga barunya. Selanjutnya kita bahas packaging dari Tangjim Ola ini. Untuk packaging dari Tangjim Ola sendiri kita bilang ini packaging yang waifu banget ya, marketingnya kuat banget. Di sini ada salah satu maskot dari mereka yaitu Asano Tange, dan juga di sini ada tulisan DMT 4. Kalau nggak salah DMT 3 ya, sebelum HANA 2021 ini kalau saya nggak salah ingat DMT 3. Sekarang sudah sampai generasi keempat DMT-nya. Itu untuk teknologi dari drivernya. Di bagian sini ada beberapa penjelasan. Ada spesifikasi, kalau kalian mau lihat lebih jelas kalian bisa pause aja. Dan ini frekuensi responsnya, di sini bassnya kita lihat cukup flat ya. Itu nggak ada apa-apa lagi, kita langsung buka aja. Di sini ada semacam hologram gitu. Kita langsung buka aja. Jadi ini outer box-nya dan ini ya outer box-nya dan ini inner box-nya. Inner box-nya seperti biasa Tangjim sangat niat banget. Ini hard box ya. Yang keren banget, Tangjim Tanya pun menggunakan box yang hard box walaupun harganya budget, tapi Tangjim ini sangat memikirkan packaging yang oke banget. Ini jadi kita buka aja. Berwarna abu-abu, ada logo Tangjimnya. Di sini kita lihat ada sedikit motif-motif ya. Ini keren banget deh untuk boxnya ini boxnya niat. Bukan box abal-abal. Nah, di sini kalau kita tarik, di sini sebenarnya ada in-ear monitornya. Tapi ini re-unboxing, jadi kita nggak unboxing dari awal. Dan kita lihat di sini kelengkapannya. Walaupun harganya di bawah 600 ribuan, tapi dia niat banget loh untuk memberikan packaging yang kita bilang maksimalis. Di sini juga ditata dengan sangat rapi. Di sini ada 6 pasang AirTips. Ada 2 tipe, yang satu ini tipe bass, yang satu ini tipe treble. Sebentar saya lihat dulu. Nah, ini. Di sini ini adalah tipe treble, ini tipe treble, dan satunya adalah tipe bass, agak mudah terlepas. Ini adalah tipe bass, bisa lihat di sini. Silicone AirTips Bass Enhancing. Di dalamnya juga ada kartu Tangjim, ini mungkin apa ya? Ini warranty card. Lalu ada pouch. Kita lihat isi pouchnya. Ada kitab-kitab, ada kitab-kitab dari Tangjim. Ini pouchnya, biasa banget sih pouchnya. Itu aja. Tidak diberikan filter seperti halnya Tangjim Tanya. Tangjim Tanya ada filter, dan di sini ada kabelnya seharusnya. Dan ini adalah in-ear monitornya, Tangjim Ola. Kita bisa lihat di sini. Ini kabelnya, ini masih bawaan semua ya. Jadi kabel dan in-ear monitornya. Kita rekap sedikit. Dalam paket penjualan dari Tangjim Ola sendiri ada kitab-kitab dan juga warranty card, in-ear monitor dan kabel, dan juga ada beberapa pasang AirTips, yaitu bass dan juga treble, serta pouch kain yang menurut saya kalau pouch kain itu agak sedikit kurang dan tidak terlalu memproteksi in-ear monitor kalian. Jadi saya sarankan kalau dapat pouch kain mending kalian nggak pakai, cari aja hard case yang lebih proper. Packaging dari Tangjim Ola sendiri kita bilang secara umum brand yang paling saya suka packagingnya.
Yang minimalis namun niat yaitu adalah Tangjim. Kita bilang Tangjim Hana, Tangjim Tanya, Tangjim Ola, semuanya packagingnya sangat baik dan kami berikan skor amin untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari Tangjim Ola ini. Untuk build dari Ola sendiri yang menggunakan housing berbahan campuran yaitu plastik dan juga metal di bagian dalamnya ini dia berbahan plastik ya. Jadi berbahan plastik untuk bagian dalamnya dan kita bilang bagian depannya ini berbahan metal. Jadi agak mixed feeling aja sih untuk build-nya ini. Di satu sisi saya suka bahan metal seperti faceplate-nya ini. Tapi di sisi lain saya nggak demen banget sama bahan yang berbahan plastik-plastik gitu. Kayak kesannya kurang kokoh aja sih. Dan terdapat satu fan hole kecil di bagian sini. Kalian bisa lihat di sini ada satu fan hole. Untuk dynamic driver biasanya memang harus ada fan hole untuk mengeluarkan tekanan dari drivernya, kalau nggak bisa driver flex. Jadi di sini ada satu fan hole untuk mengatasi masalah tersebut. Nozzle-nya sendiri kalau kita lihat cukup panjang untuk kelas in-ear monitor budget, dia cukup panjang dengan diameter dari nozzle-nya juga sangat panjang. Saya nggak tahu, maksudnya sangat besar, sekitar 5 mm plus. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu besar ya, padahal dia in-ear monitor yang budget dan menggunakan single dynamic driver, tapi kenapa nozzle-nya harus begitu besar? Mungkin kalau kalian ada pendapat atau masukan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Serta sudah terpasang filter ya untuk bagian nozzle-nya. Nah, yang menarik dari Ola ini yaitu bagian faceplate-nya yang berbahan metal dan ada tulisan Tangjim di satu sisi dan di sisi satunya ada tulisan Ola. Jadi berbeda ya kiri dan kanannya dan berbahan metal. Keren sih, saya suka, mantap lah. Untuk kabelnya sudah kabel detachable dual pin 0,78, nice, dengan air hook yang preform tentu saja, serta kabel berbahan Leeds Crystal Copper single line seperti ini, jadi memberikan kesan yang lebih rapi dan lebih elegan. Lalu kalau untuk bagian chin slider dan juga splitternya berbahan metal, di sini ada tulisan Ola-nya berwarna putih, dan untuk bagian bawahnya juga single line seperti ini. Dan jacknya sendiri adalah straight plug 3,5 mm gold plated. Tidak ada mic ya. Untuk build quality dari Tangjim Ola kita bilang agak mixed feeling juga antara bahan metal dan juga bahan plastik, dan kami berikan skor B untuk build quality-nya. Selanjutnya kita bahas fitting dari Tangjim Ola ini. Secara housing sendiri Tangjim Ola nggak terlalu besar-besar banget. Kita bilang kecil mengarah ke sedang, nggak besar juga sih kita bilang untuk housingnya. Tapi ini bukan tipe housing yang menurut saya sangat ergonomis sih dari Tangjim Ola ini. Untuk pemakaiannya sendiri adalah seperti ini, over ear dan tipe pemakaian yang shallow to regular fit. Untuk pemakaiannya sendiri menurut saya agak kurang snug dan kekedapannya menurut saya juga agak sedikit kurang untuk Tangjim Ola ini. Namun gripnya dari in-ear monitor satu ini cukup oke. Dia memiliki grip yang baik walaupun digoyang-goyang gini juga tidak ada kesan loose sama sekali atau longgar sama sekali. Tidak ada sudut-sudut tajam dan juga in-ear monitor satu ini tergolong cukup ringan untuk pemakaian jangka waktu panjang, tidak terasa terlalu fatigue atau berat gitu untuk fittingnya. Untuk housingnya sendiri ini merupakan housing in-ear monitor yang memiliki housing yang universal, tapi secara fitting mungkin tidak terlalu versatile untuk semua jenis telinga. Kalau untuk saya sendiri pribadi dia kurang snug, kurang memberikan kesan kedap, jadi agak sedikit kurang aja kekedapannya dan suaranya menurut saya agak sedikit bocor. Tapi itu bisa diakali dengan ganti-ganti air tips, tapi ya itu feeling dari pemakaian saya lah. Jadi mesti dapat seal yang kita agak goyang-goyang dikit lah untuk mendapatkan seal yang betul-betul mantap. Dan secara fitting kami berikan skor B- untuk Tangjim Ola ini. Kita bilang kalau misalnya terkait fitting memang masalah subjektif, tapi kalau dari subjektif saya berikan skor B- untuk fittingnya. Karena setiap anatomi telinga kalian masing-masing berbeda satu sama lain. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Tangjim Ola. Secara umum tonalitas dari Tangjim Ola ini adalah arahnya netral dan kita bilang tidak berat untuk di drive. Jadi menggunakan smartphone sekalipun tidak akan bermasalah. Dan disclaimer kita di sini menggunakan bass air tips. Jadi ada dua air tips yang diberikan, dua tipe, yaitu bass dan juga treble. Di sini kita menggunakan yang bass ya untuk mereviewnya. Untuk bass dari Tangjim Ola ini bukan tipe bass yang tebal ataupun fun banget. Untuk punch-nya sendiri tidak terlalu dalam dan rumble yang menurut saya agak sedikit kurang juga.
Namun decay-nya ini somehow cukup cepat dan memberikan kesan yang clean. Untuk kalian yang bass head, tentu in-ear monitor satu ini bukan menjadi pilihan yang menarik karena sub bass-nya juga agak roll off. Jadi kalau kalian mencari bass yang nampol, impactful, fun, dan kita bilang tebal, in-ear monitor satu ini bukan untuk kalian. Jadi itu perlu kalian perhatikan ya, kalau kalian bass head akut. Tapi untuk lagu-lagu pada umumnya yang tidak terlalu banyak bass, mungkin in-ear monitor satu ini akan masuk aja. Genre akustikan itu masuk sih di in-ear monitor satu ini. Untuk bagian mid-nya dari Tangjim Ola ini memiliki posisi yang sedikit forward jika dibandingkan dengan bass dan treble-nya. Mid-nya itu transparan, clean, dan juga kesan netralnya itu dapat banget. Tidak terkesan intens juga, jadi dapat kalian nikmati dalam jangka waktu yang panjang dan tergolong relaxing untuk eksekusinya. Untuk male vokalnya ini kita bilang agak sedikit kurang tebal, tapi artikulasinya ini jelas dan clean juga. Untuk female vokalnya sedikit lebih tebal dan lebih forward juga dibandingkan male vokalnya, dengan suara yang smooth dan juga tergolong aman banget. Dan untuk shouty sendiri, in-ear monitor ini aman dari shouty menurut saya. Untuk presentasi dari instrumennya juga cukup aman, tidak yang intens banget yang kita bilang semua informasi forward di depan, semua enggak. Semuanya tertata rapi, masih agak terkesan laid back untuk bagian instrumennya dan lebih mengutamakan vokal, tapi semuanya dapat dipadukan dengan cara yang relaxing dan khusus in-ear monitor satu ini. Untuk bagian treble dari in-ear monitor satu ini treble yang aman untuk kalian yang sensitif. Dia memiliki treble yang safe banget. Tidak terkesan terlalu nyerang ataupun cering. Dan sebenarnya kita bilang tekstur stringnya ini, tekstur treble-nya masih dapat walaupun agak sedikit tipis menurut saya. Dengan decay yang juga kita bilang cukup cepat untuk dynamic driver. Tidak terkesan sangat detail banget untuk bagian atasnya, namun terkesan cukup airy untuk in-ear monitor satu ini. Jadi masih oke kita bilang in-ear monitor satu ini untuk kalian dengerin lama-lama. Jadi kalau kalian suka pakai in-ear monitor jangka waktu panjang dan sensitif terhadap treble yang nusuk, in-ear monitor satu ini akan menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik. Secara keseluruhan tonalitas dari Ola ini kami berikan skor B+. Mungkin in-ear monitor satu ini adalah salah satu in-ear monitor netral yang cukup unik di price range-nya. Di bawah 1 jutaan ini cukup menarik sih. Jarang sih kalau saya lihat in-ear monitor netral di angka atau di bawah 1 jutaan. Rata-rata warm V-shape, agak bright. In-ear monitor satu ini menarik di kelas harganya. Jadi apa ya kita bilang? Beda arah dengan pada in-ear monitor pada umumnya Tangjim Ola ini. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Tangjim Ola ini. Presentasi dari Tangjim Ola ini kita bilang clean dan juga netral. Jadi kalau kalian mencari in-ear monitor dengan kriteria itu, in-ear monitor satu ini bisa kalian andalkan. Timbernya ini menurut saya oke sih. Untuk kelas in-ear monitor budget di bawah 600 ribuan, Tangjim Ola ini memiliki timber yang cukup oke menurut saya. Untuk soundstage-nya dari Tangjim Ola ini kita bilang dia kesannya wide, tapi kesannya 2D, jadi tidak ada kesan dimensi depth-nya. Untuk detailnya kita bilang biasa aja, tapi kalau kalian mencari clarity di bagian mid, in-ear monitor satu ini bisa kalian andalkan. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini cukup oke. Lalu kalau imagingnya kita bilang 2D aja atau flat, lalu kalau positioningnya cukup oke, tapi ya kita bilang 2D aja ya, kiri kanan aja untuk positioning. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitas dari Tangjim Ola ini. Salah satu in-ear monitor yang kita bilang humble banget, dia memiliki suara yang unik menurut saya di price range-nya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini yaitu presentasinya ini kurang lively. Jadi kalau kalian mencari suara yang lively, in-ear monitor satu ini bukan untuk kalian. Dia memiliki arah suara yang netral dan agak terkesan sedikit relaxing untuk overall presentation-nya. Cons yang kedua yaitu build dari plastik. Yes, build plastik di bagian dalam housing-nya ini membuat salah satu hal yang menurut saya kurang estetik dan juga mengurangi kesan kokoh dari in-ear monitor satu ini. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini yang pertama yaitu suaranya yang unik di price range-nya. Yang kedua yaitu packaging-nya dari Tangjim tidak pernah mengecewakan sama sekali. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor B+ dan masuk pada kategori good value. Ini in-ear monitor yang cukup unik di price range-nya. Saya sih sebenarnya suka dengan in-ear monitor satu ini. Kalau secara pribadi ya. Tapi kan kita bilang selera masing-masing orang bisa berbeda-beda. Kalau kalian suka lively, kalian bisa cari yang V-shape. Kalau kalian suka yang agak mellow, yang tebal bassnya, kalian bisa cari yang warmer.
Lalu kalau kalian yang memang cari yang pedas-pedas, mungkin yang lebih sering atau V-shape juga masuk sih. Selanjutnya kita bahas Tangjim Ola ini versus 3-point Leia. Kita akan sedikit komparasi mengenai Tangjim Ola ini dengan 3-point Leia. Secara desain keduanya sangat berbeda, di mana satunya menggunakan all black dan satunya menggunakan abu-abu dan transparan untuk desainnya. Bahannya pun beda, di mana Leia ini full metal berwarna hitam. Kita bilang full metal berwarna hitam dan lebih berat, sedangkan Ola ini semi plastik dan berbahan metal. Kita bilang mungkin aluminium ya untuk bagian faceplate-nya. Bobotnya jelas lebih berat di Leia dibandingkan di Ola ini. Untuk fitting sendiri lebih terkesan snug dan kedap di Leia dibandingkan di Ola. Tapi balik lagi ke preferensi liang telinga masing-masing orang, karena kalau kita bicara soal fitting itu sebenarnya subjektif sih. Untuk bassnya sendiri kita bilang terasa rumble dan deepnya di Leia, sedangkan di Ola ini sedikit lebih cepat dan bersih. Vokal cowok kita bilang lebih tipis dan netral di Ola, sedangkan di Leia ini lebih maju dan tebal. Dan kita bilang juga lebih nyantai tapi intens, lebih nyantai di sini dan lebih intens di Leia. Untuk vokal cewek kita bilang sedikit lebih grainy dan mundur di Ola dan lebih forward serta tebal di Leia. Untuk treble-nya di Leia ini terkesan lebih tebal namun semacam lebih filled ya untuk bagian treble-nya, sedangkan di Ola ini lebih open tapi lebih tipis dan terkesan airy. Untuk presentasi dari kedua in-ear monitor ini memang agak sedikit berbeda. Di Ola sedikit lebih kalem dengan kesan yang clean dan juga airy, sedangkan di Leia lebih intens dan maju presentasinya. Kalau kita bilang soundstage-nya ini lebih luas dan wide di Ola dibandingkan di Leia yang terkesan lebih sempit. Kesimpulan, Ola ini merupakan salah satu in-ear monitor yang sangat menarik, memiliki presentasi yang kita bilang humble banget dan tonalitas yang netral aja. Tidak banyak bumbu aneh-aneh. Walaupun secara tonal agak sedikit segmented gitu, tapi in-ear monitor satu ini kita bilang masih salah satu in-ear monitor good value menurut saya. Kalau kalian seneng akustikan yang vokalnya mendayu-dayu dan menonjol, in-ear monitor satu ini bisa meng-highlight hal tersebut. Kalau kalian punya pertanyaan seputar Ola ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Jangan lupa kalian juga cek Ola ini di tier list kita masuk di rank apa ya.